Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat Bawaslu Kota Tegal. Jumpa lagi bersama kami di acara Mociu, Bincang Demokrasi bersama Bawaslu Kota Tegal. Episode 17 kali ini bertema 10 tahapan dalam mediasi. Saya Krisna Aditya Siswoyo selaku pembawa acara pada hari ini yang akan memandu jalannya Mociu episode 17. Sebelumnya saya ingatkan kepada sahabat Bawaslu Kota Tegal, acara ini tayang di YouTube Bawaslu Kota Tegal. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di kolom komentar yang telah tersedia. Dan ikuti kanal media sosial Bawaslu Kota Tegal lainnya seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan web Bawaslu Kota Tegal. Kesempatan kali ini kami menghadirkan dua narasumber, yaitu Ketua Bawaslu Kota Tegal, Bapak Akbar Kusharyanto. Beliau selaku Kordif Hukum Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa. Dan yang kedua, anggota Bawaslu Kota Tegal, Ibu Nurbaini, SPD MH. Beliau Kordif SDM Organisasi dan Data Informasi. Semangat pagi Bapak Ibu, apa kabarnya? Semangat Pak? pagi Mas Krisna, Bu Ya. Nurbaini. Ya, sebelumnya bisa sapa dulu sahabat Bawaslu yang sedang menonton. Bapak Akbar, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Apa kabarnya sahabat Bawaslu semua? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ibu bisa menyapa dulu sahabat Bawaslu Kota Tegal yang sedang menonton. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu semuanya, semangat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, terima kasih Ibu. Ya, sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu 10 tahapan dalam mediasi. Apa sih yang dimaksud dengan mediasi itu? Mungkin Pak Akbar akan menjelaskan lebih lanjut. Silahkan Pak. Terima kasih Mas Krisna dan Bu Nurbaini. Sebelum kita membincang atau mendiskusikan terkait dengan tema kita pada kesempatan kali ini, perlu saya sampaikan bahwa kegiatan sosialisasi atau program kegiatan Mociu yang bertemakan tentang penyelesaian sengketa ini, yang pertama adalah merupakan bagian dari kewajiban kami Bawaslu menyampaikan core bisnis kami ya. Dalam amanat undang-undang bahwa core bisnis Bawaslu diantaranya adalah pencegahan, pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa. Jadi tema-tema yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa ini sudah kami laksanakan sejak bulan Maret nih. Jadi semoga bisa tetap berjalan, bermanfaat dan disukai oleh sahabat Bawaslu semua. Yang kedua bahwa kegiatan ini juga kami maksudkan untuk persiapan menuju atau menjelang pemilu 2024. Jadi kerja-kerja terkait dengan program-program Bawaslu. Meskipun tidak ada pelaksanaan pemilu, kami tetap melaksanakan kerja-kerja semacam ini. Kalau dalam core bisnis pencegahan, kami telah melaksanakan kegiatan pembentukan atau pengembangan kelurahan APU, pembentukan pengembangan kelurahan pengawasan, ya, bahkan sudah kami lakukan juga pembinaannya. Jadi kegiatan-kegiatan dimaksud memang dilaksanakan dengan luring atau luar jaringan. Namun demikian kegiatan penyelesaian sengketa ini yang bertemakan penyelesaian sengketa ini kita laksanakan dengan sistem atau metode daring, yaitu dalam jaringan. Sebagaimana sahabat Bawaslu ketahui, proses produksi, proses tagging atau proses sortingnya juga kami menerapkan protokol kesehatan. Sebagaimana panjenengan semua lihat, kami menggunakan masker. Dikandung maksud bahwa ini adalah untuk
mencegah terjadinya penyebaran atau penularan COVID-19 karena kita masih menghadapi masa pandemi COVID tersebut. Jadi itu diantaranya. Jadi sebagai persiapan kami jajaran internal maupun untuk pihak eksternal. Nah, sekaligus kegiatan ini menjadi edukasi atau sosialisasi kepada masyarakat. Demikian, Gi. Kembali ke tema besar kita pada kesempatan kali ini adalah 10 tahapan mediasi. 10 tahapan dalam mediasi. Perlu ditegaskan juga di awal bahwa istilah mediasi ini merupakan istilah yang terdapat dalam hukum pemilu, ya, Mas Krisna. Ya, Jadi kalau mediasi pasti dalam pemilu. Nah, tapi kalau dalam pemilihan adalah musyawarah, ya. Namun demikian, sebagaimana definisi yang diatur dalam Perbawaslu yang mengatur tentang hal ini adalah Perbawaslu 5 tahun 2019, ya. Tepatnya pasal 1 angka 18 menyebutkan bahwa mediasi adalah musyawarah secara sistematis yang melibatkan para pihak untuk mencapai kesepakatan, Mas. Sekali lagi, adalah proses musyawarah yang sistematis, ya, melibatkan para pihak untuk memperoleh atau mencapai kesepakatan. Nah, dari pasal yang bunyi-bunyinya seperti tadi saya sampaikan, ya, kita bisa mengambil, ya, intisarinya dari definisi ini, dari pengertian ini, atau kita maknai unsur-unsur yang terkandung dalam mediasi ini. Sedikitnya ada 3 unsur dalam mediasi ini. Yang pertama adalah proses musyawarah secara sistematis, ya. Kenapa disebut sebagai proses musyawarah yang sistematis? Nah, kembali ke tema kita bahwa 10 tahapan dalam mediasi. Nah, itu yang dinamakan sistematisnya di situ, Mas. Jadi karena adanya tahapan-tahapan yang memang harus dilaksanakan seluruhnya, ya, itu maka disebut sebagai musyawarah secara sistematis, ya. 10 tahapan itu, yang pertama adalah ada pendahuluan. Yang kedua sambutan mediator, maaf. Yang ketiga ada presentasi, ya, atau pemaparan para pihak, baik pemohon maupun termohon, ya. Nah, ini tahapan yang ketiga ini punya peranan yang sangat penting, ya, tidak boleh terlewatkan, dan ini menjadi titik awal dicapainya kesepakatan. Selanjutnya ada kesepahaman awal, Mas. Kesepahaman, ya. Kesepahaman awal, ya. Nah, itu harus ada kesepahaman, ya. Dari presentasi-presentasi yang dilakukan oleh para pihak itu, nah, itu biasanya akan muncul kesepahaman awal. Nah, jadi apa kesepahaman awal apa yang menjadi yang disepakati oleh mereka, ya, kesepahaman yang disebut-sebut dalam presentasinya itu apa? Nah, yang kelima ada identifikasi masalah, kemudian negosiasi, selanjutnya ada pertemuan terpisah. Nah, ada tahapan ketujuh ini adalah pertemuan terpisah. Nah, di sini Bawaslu tidak melaksanakan pertemuan terpisah. Nah, ini berbagai alasan yang mendasar, diantaranya adalah karena pertemuan terpisah ini dimungkinkan akan mengurangi kadar kualitas kesepakatan, ya, kadar kualitas kesepakatan, karena pertemuan terpisah ini adalah pertemuan antara pihak pemohon dengan mediator, ya, kemudian pihak termohon dengan mediator. Nah, kan sendiri-sendiri ini, tidak berada dalam satu forum yang sama. Betul. Nah, ini dimungkinkan akan menjadi tanda tanya besar. Atau mungkin dengan terpaksa nih, merasa sepakatnya karena tadi pertemuannya tidak bersama, ya. Betul. Termasuk juga mungkin saja timbul sesuatu yang bersifat bisa dikatakan bukan berasal dari para pihak. Iya. Bisa saja mungkin
karena mediator ingin mempercepat proses ya mengarahkan. Nah, itu juga tidak sesuai dengan Sesuai. semangat mediasi ini. Iya. Nah, Berarti memang tidak mengenal Tidak. pertemuan Pertemuan terpisah ini ya, Pak? iya. Jadi tahapan ini tidak dilakukan dalam penyelesaian mediasi di Bawaslu. Kedelapan, pengambilan keputusan akhir. Kesembilan, ada penyusunan kesepakatan, dan terakhir kata penutup. Nah, jadi tahapan-tahapan ini sudah sistematis ya, sudah sistematis, Harus terlaksana semua. harus terlaksana Pak Akbar ya. semua. Boleh Iya. enggak nih misalnya ada yang tertinggal atau ada yang tidak dilaksanakan? Tidak boleh. Tidak iya. boleh. Jadi Berarti semua semuanya tahapan harus ya. betul. iya. Berarti harus terpenuhi secara utuh gitu ya, Pak? Harus utuh dilakukan. Nah, jadi tahapan-tahapan yang sudah diatur ini dinamakan sistematis. Sistematis. Sistematisnya di sini karena sudah menjadi bagian dari tahapan yang harus dilakukan, dalam harus mediasi. dilaksanakan secara utuh itu. Ya. Yang kedua, melibatkan para pihak. Nah, siapa saja terlibat, para pihak yang terlibat dalam Iya, mediasi dalam ini? mediasi ya. Nah, jadi Ya. pihak yang terlibat dalam mediasi ini ada pihak pemohon. Pemohon, iya. Nah. Pemohon, pihak yang mengajukan permohonan. Betul, ya. Pemohon, yang dimaksud pemohon di sini adalah pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa. Ada 4 kategori, ya. Kalau dirinci ada 8, Iya. tapi disederhanakan ada 4. Yang pertama adalah partai politik peserta pemilu, ya. Calon. Partai politik calon peserta Peserta. pemilu. Yang pertama ini partai politik calon peserta pemilu yang telah mendaftar di KPU. Yang kedua, partai politik peserta Peserta pemilu, berarti yang sudah terdaftar di KPU dan sudah dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu. Selanjutnya ada bakal calon anggota DPR dan DPRD. Nah, DPRD ini dimaknai DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota, Mas. Ya. Selanjutnya ada calon anggota DPR dan DPRD yang telah terdaftar dalam daftar calon tetap Telah DCT. terdaftar nih. Sudah Ya. terdaftar dalam DCT. Nah, selanjutnya ada bakal calon anggota DPD, Dewan DPD. Perwakilan Daerah. Nah, selanjutnya adalah calon anggota DPD. Berarti yang sudah terdaftar. Dan yang terakhir, kategori terakhir adalah pasangan calon. Jadi bakal pasangan calon dan pasangan calon. Yang di sini dimaknai adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden. Itu adalah pihak pemohon. Nah, karena para pihak yang di sini bukan hanya pihak pemohon. Iya. Ada lagi pihak termohon. Iya, pihak termohon. Pihak termohon yang, yang pertama adalah KPU provinsi, KPU kabupaten kota. Nah, berarti kalau pihak termohon itu masing-masing ya Pak ya, dari KPU tingkat pusat sampai KPU Betul. tingkat daerah, Nah, seperti itu ya Pak ya. itu manakala kualifikasinya adalah sengketa antara peserta dan penyelenggara. Nah, pihak termohon dari penyelenggara adalah KPU dan jajarannya itu KPU RI, KPU provinsi dan KPU kabupaten kota. Ya. Berarti Nah, pihak yang diajukan. Pihak Diajukan yang dalam proses sengketa. ya, itu pihak termohonnya. Dimungkinkan pula ada pihak terkait, Mas. Nah, pihak terkait ya, sebagaimana pasal 9 Perbawaslu nomor 18 tahun 2017 sama dengan pihak pemohon. Jadi ada 4 kategori tadi itu. Partai politik peserta pemilu, calon anggota DPR ya, DPRD, calon DPD dan pasangan calon. Iya. Nah, itu adalah para pihak yang terlibat dalam mediasi itu. Dan yang terakhir unsurnya adalah untuk mencapai kesepakatan. Nah, kenapa di garis bawahi atau di highlight ini menjadi salah satu unsur? Karena memang untuk mencapai kesepakatan ini adalah tujuan dari mediasi, Mas. Iya. Ya. Jadi tujuan dari mediasi adalah untuk mencapai kesepakatan. Ya. Antar kedua belah pihak itu, Pak Akbar ya. Betul. Jadi setelah terjadi kesepakatan,
antara pihak pemohon dan termohon, Bawaslu menuangkan dalam berita acara kesepakatan itu, berita acara mencapai mufakat ya, dengan formulir PSPP model 12, Mas. Provinsi dan KPU Kabupaten Kota. Iya. Jadi kalau Kabupaten Kota di sini Kota Tegal, berarti KPU Kota Tegal. Iya. Nah, selanjutnya juga harus ada objeknya, Mas. Objek sengketanya. Objek yang disengketakan. Bagaimana diatur dalam aturan perundang-undangan yang berlaku. Objek sengketanya adalah diantaranya keputusan Pak. KPU yang bisa dimaknai surat keputusan dan berita acara. Nah, Itu yang akan menjadi objek Betul. sengketa tersebut ya Pak ya. betul. Terus ada juga perbedaan penafsiran, Mas. Perbedaan penafsiran atau ketidakjelasan tertentu mengenai suatu masalah atau kegiatan dan peristiwa. Nah, itu juga menjadi sebuah objek Objek sengketa. juga. Ya. Dan yang ketiga adalah keadaan di mana terdapat pengakuan yang berbeda dan atau penolakan atau penghindaran antar peserta pemilu. Nah, ini terjadi ketika antar peserta pemilu. Iya. Nah, itu diantaranya. Terus yang ketiga juga harus, ini sekaligus tadi kita ngomong kualifikasi ya Mas. Iya Pak. Jadi subjek, objek, dan kualifikasi. Iya. Nah, kualifikasi itu tadi saya sampaikan sengketa yang terjadi antara peserta pemilu dengan penyelenggara ataupun antar peserta pemilu. Kenapa bisa terjadi seperti itu ya? Karena apa? Ya, karena disebabkan oleh tindakan yang dapat merugikan secara langsung Iya. ya dari beberapa pihak, dari pihak lain ya. Makanya pemohon mengajukan hal tersebut. Dan yang ketiga adalah untuk mencapai mufakat, ya kan? Untuk mencapai kesepakatan. Nah, jadi memang tujuan dari mediasi adalah untuk mencapai kesepakatan antara para Nah, pihak ya, iya. pemohon Betul. dan termohon. Tujuan Jadi, akhirnya itu ya Pak ya. Iya. tujuannya adalah memang Tujuan untuk akhirnya mencapai kesepakatan. kesepakatan. Karena memang mediasi adalah sebagai salah satu bagian dari rangkaian proses penyelesaian sengketa. Nah, itu salah satunya itu. Dan yang kedua adalah merupakan forum menyelesaikan masalah pemilu. Iya. Nah, jadi mediasi ini juga dimaknai sebagai wadah atau forum untuk menyelesaikan masalah pemilu, Mas. Baik. Nah, itu diantaranya, Mas. Namun demikian, bahwa mediasi yang saya sampaikan tadi untuk mencapai kesepakatan, namun tujuan mencapai kesepakatan ini tidak boleh dipaksakan. Seandainya para pihak memang bersikukuh atau bersikeras ya, masih mempertahankan pendapatnya masing-masing, keyakinannya masing-masing ya, Oh. berarti tidak tercapai sepakat. Ya. Nah, itu berarti proses selanjutnya adalah adjudikasi. Nah, Masih ada proses selanjutnya Masih seperti ada itu ya proses Pak ya. selanjutnya. Pak Akbar, misalnya nih, para pihak nih merasa dia kan kekeh dengan pendapatnya masing-masing, terus merasa udah deh nggak usah pakai mediasi, kita langsung aja ke proses selanjutnya, boleh nggak itu? Nggak bisa. Jadi Nggak bisa ya? saya jawab langsung, nggak bisa. Jadi mediasi ini adalah salah satu pintu atau malah bahkan satu-satunya pintu ya ketika proses kesepakatan yang dicapai ya, Ya, baru melangkah ke tahapan adjudikasi. selanjutnya. Berarti memang melalui pintu tersebut ya Pak ya. Betul. Tidak Jadi bisa melompati. Tidak bisa. pintu. betul. Prosedurnya Meskipun seperti itu. meskipun kuat-kuatan nih, kekeh-kekehan nih antara para pihaknya. Iya. Betul. Ini juga kita sekaligus menyinggung terkait dengan prosedur mediasinya. Ya, Nah, jadi sebagai prosedur mediasi harus tetap dilakukan, harus dilakukan, tetap dilaksanakan. dilaksanakan. Ya. Jadi bahwa ketika mediasi tidak tercapai kata sepakat, Kesepakatan. ya, nah berarti harus dilanjutkan ya. Mediator ya, Ya. mediator akan menyampaikan bahwa mediasi tidak tercapai sepakat. Nah, tahapan penyelesaian selanjutnya adalah adjudikasi, Mas. Iya. Tuh.
Di Baik. antara seperti itu, Mas. Berarti memang harus melewati mediasi terlebih dahulu, jadi tidak Iya. bisa Heeh. melewatinya begitu saja ya Bu Iya. ya. Betul, Mas. Iya. Mungkin Pak Akbar, teman-teman atau sahabat Bawaslu nih pengen tahu juga nih untuk mengingat kembali batas waktu dalam mediasi itu berapa hari? Oke, betul. Iya. Jadi batas waktu yang diamanatkan dalam undang-undang bahwa saya sampaikan dulu secara umum ya, secara globalnya bahwa penyelesaian sengketa proses pemilu ya itu di tenggat waktu ada 12 hari. 13 hari. Nah, namun demikian tahapan pertama yang dilakukan adalah mediasi. Mediasi. Nah, mediasi ini dilakukan maksimal 2 hari, Mas. Maksimal itu ya Pak? Maksimal 2 Tidak hari. bisa lebih gitu. Ya Tidak nih, boleh lebih. misalnya Ah. pihak pemohon tambah nih Akbar tambah 1 hari lagi deh. Nah, boleh bisa nggak? seperti itu. misalkan masih terjadi Ah. perdebatan seru ya, Iya. sudah berjalan 2 hari tidak tercapai sepakat terus Ah, diundur betul. sehari lagi atau 2 hari lagi tidak bisa. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Berarti 2 hari itu harus 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 selesai. ada putusan Harus sepakat ada atau tidak putusan. seperti itu ya Pak ya. Betul. Jadi 2 hari ini bukan dimaknai 2 kali ya, Mas. Tapi 2 hari ini adalah waktu. Jadi Waktu. waktu ya, Ya, dimaknai waktu 2 waktu hari. ya. Waktu tenggat waktu bahwa pelaksanaan mediasi ini dilaksanakan maksimal 2 hari. Maksimal. Misalkan dalam 1 hari itu sudah Selesai, dicapai sepakat, ya. selesai. Bisa nggak? Boleh, Oh, bisa. boleh ya. Malah lebih Iya. bagus itu. Berarti dalam 1 hari itu sudah selesai. Sudah Karena selesai. sudah Sepakat sampai nih, sepakat ya. gitu ya Pak ya. Betul, betul sekali. Jadi kalau diperpanjang enggak boleh ya, Boleh. tapi sebelum 2 hari tapi sudah selesai, Boleh. enggak apa-apa, nggih, enggak Oh, masalah, iya. itu malah lebih bagus. Nah, Jadi seperti seperti itu. itu. Nggih. Nah, Baik. selanjutnya terkait dengan prosedur, Mas. Ya, Nah, prosedur. jadi prosedur mediasi ini itu tidak ujuk-ujuk langsung berjalan mediasi gitu. Nah, kan ada tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh pemohon ya, oleh yang mengajukan penyelesaian sengketa. Nah, ini juga harus menjadi perhatian ya para peserta pemilu bahwa pertama itu harus menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa. Nah, formulirnya kan ada formulir model PSPP 01, Mas. Oh iya, siap. Nah, Pihak pemohon nih. Pihak hadir. pemohonnya. Ini Ya. juga Berarti harus harus pahami. mengisi formulir PSPP PSPP 01 dulu ya Betul. Pak ya, sebelum Nah. menyampaikan permohonan itu. betul, Mas. Jadi apa yang dipersyaratkan dalam formulir itu ya diisi lengkap. Iya. Ya, manakala memang belum lengkap, Iya. ya harus dilengkapi. Dilengkapi. Harus dilengkapi. Nah, setelah menyelesaikan setelah mengajukan permohonan ya, Ya. baru diregistrasi. Nah, jadi petugas dari Bawaslu akan melihat dulu, memverifikasi ya, Kelengkapan ya. permohonannya itu Permohonan. apakah sesuai dengan syarat formil material ya. Ya. Ketika sudah sesuai, baru diregistrasi ya, dan keluar tanda terima ya, Ya. sekaligus penyampaian undangan ya, penyampaian undangan dan jadwal Mediasi. mediasinya itu. Nah, itu. Jadi pihak pemohon ya dan pihak termohon pun juga harus memahami ini. Ya. Karena tenggat waktu yang tidak lama ini ya, pemohon maupun termohon ya, pemohon harus bisa menjelaskan ya, menjelaskan duduk perkaranya ya. Nah, ini juga kita sekaligus membedah, mengulas terkait dengan presentasi, Mas. Presentasi para pihak. Para pihak. Iya. Hmm. Kita juga membahas atau menjelaskan terkait dengan presentasi para pihak. Hmm. Nah, jadi presentasi para pihak ini ya, itu kalau untuk pemohon itu adalah uraian-uraian atau penjelasan-penjelasan yang sudah disampaikan lewat permohonan, Mas. Oh, Nah, itu. Iya, berarti pemohon ini harus menyiapkan nih Pak Akbar ini. Betul. Menyiapkan Nah, apa saja yang akan dipresentasikan betul. dalam mediasi itu ya. Nah, diantaranya apa saja? Yang pertama adalah terkait dengan riwayat objek sengketanya. Iya, Nah, ini riwayat objek objek sengketa sengketa. juga diatur dalam permohonan penyelesaian sengketa formulir model 01 ini ada Berarti di situ. harus disertakan objek sengketanya itu ya Pak ya. Betul, itu menjadi satu bagian yang tidak boleh terlewatkan, Ya. harus ada itu. Jadi apa sih
Terus bagaimana riwayat objek sengketanya? Iya. Nah, itu nanti dijelaskan oleh Dijelaskan pemohon. oleh Nah, yang kedua, kedudukan hukum. Kedudukan hukum pemohon. Pemohon. Nah, kedudukan hukum pihak pemohon. Apakah sesuai dengan aturan Iya, perundang-undangan yang iya, tadi saya yang sampaikan tadi itu? awal ya kita Iya. bahas ya. Pun demikian, pemohon boleh didampingi oleh kuasa hukum, ya. Namun kuasa hukum hanya sebatas memberikan advice, tentunya dengan surat kuasa khusus, Mas. Iya. Dengan Baik. surat kuasa khusus. Nah, selanjutnya adalah keinginan para pemohon. Nah, Apa saja yang diinginkan betul. nih pemohon? Keinginan pihak pemohon. Maaf ya. Disampaikan juga Betul. di tahapan presentasi para pihak itu. Betul. Jadi pemohon menyampaikan petitumnya, kalau bahasa Petitumnya, hukumnya petitum ya. Betul. Jadi disampaikan di situ. Jadi pemohon menginginkan apa? Ya, jadi setelah mengulas bahwa riwayat objek Objek sengketanya sengketa. terkait apa, Aha. ya. Nah, terus sampaikan keinginannya. Keinginannya. Nah, pun demikian bahwa mediator pun akan memberikan kesempatan ya, sebagaimana diberikan kepada pihak pemohon ya, diberikan pula kepada pihak termohon untuk mempresentasikan jawabannya. Oh, berarti kedua belah pihak dapat waktu semua nih, diberi kesempatan Betul, semua. iya. Jadi kedua belah pihak mendapatkan kesempatan yang sama ya, berimbang untuk mempresentasikan, Mas. Baik pemohon Nah. maupun termohon ya. Baik Berarti pemohon maupun dua-duanya itu termohon. berpresentasi gitu ya, Pak ya? Betul. Kalau Jadi tadi pemohon menyampaikan riwayat objeknya, terus apa keinginannya lah untuk Nah. termohon? jawabannya Oh, berarti. jawaban. Iya, betul. Jawaban Jawaban dari dari- termohon, Betul. dari pemohon Nah, itu ya, Pak ya? jawaban Berarti. dari termohon juga mengungkap atau menjelaskan terkait kenapa termohon itu sampai katakan men-TMS-kan itu Oh, kan, iya. men-TMS-kan. Itu kan ada pertimbangan-pertimbangannya. Iya. Ada proses yang berjalan di sana, ada yang proses yang berlangsung di sana. Nah, kaitannya kita membahas mediasi ini, dalam wadah mediasi ini kita mengurai lagi proses yang sudah dilakukan. Oh. Jadi apabila dimungkinkan ya, proses-proses itu bisa dicapai kesepakatan. Ya. Sama demikian halnya dengan tadi pihak pemohon, bahwa termohon juga harus menjelaskan tentang kedudukan hukumnya, Mas. Kedudukan hukum. Sama, ya, Sama kedudukan seperti pemohon itu ya, sama kedudukan seperti hukumnya ya, Pak pemohon. ya? Ji. Selanjutnya yang ketiga juga termohon juga akan Begitu. diberikan kesempatan untuk mengungkapkan atau menjelaskan keinginannya dari Ah. termohon nih. dari termohon. Itu Tuh, Mas. sama-sama mengungkapkan Iya. keinginan Betul. gitu, Pak ya. Ji. Sampai apa kan seperti itu. Nah, iya. Setelah didengarkan ya presentasi para pihak, nah Ya. sebagaimana tugas dari mediator Mediator. ya, mediator mencatat, Mas. Catat. Ji. Mediator keinginannya harus mencatat poin-poin yang disampaikan oleh pemohon dan maupun termohon itu. Nah, jadi apa saja presentasi yang disampaikan oleh mereka? Ya. Nah, itu. Nah, ini menjadi sebuah kewajiban mediator ya untuk mencatat. Nah, jadi catatan-catatan mediator itu apa saja? Nah, jadi setidaknya ada 4 ya yang harus dilakukan oleh seorang mediator ya setelah mendengarkan presentasi dari para pihak. pemohon ya. Jadi moderator akan menggarisbawahi ya, mencatat yang pertama terkait mengkaji posisi para pihak. Ya. Nah, jadi posisi para Posisinya. pihak ini menjadi kewajiban seorang moderator untuk dikaji, Mas. Kemudian menggali opsi-opsi penyelesaian. Nah, ini agak susah ini. Nah, menggali opsi-opsi penyelesaian. Jadi kesepahaman-kesepahaman yang tadi sudah di awal ya disampaikan oleh para pihak ya, oleh pihak pemohon maupun termohon. Nah, itu digali lagi opsi-opsinya. Jadi apa yang belum disepakati ya, terus tadi dijalani tahapan negosiasi itu diungkap lagi, digali lagi, dikaji lagi ya opsi-opsi penyelesaiannya. Yang memungkinkan terus- untuk mencapai kesepakatan gitu. Nah, itu. Jadi memang tujuan mediasi adalah untuk mencapai kesepakatan. Jadi hal-hal yang tadi belum
menjadi sebuah kesepahaman Kesepahaman. bersama, Oh, itu digali digali opsi-opsi lagi penyelesaiannya. oleh mediator. Ye. Selanjutnya, mediator juga harus bisa membahas tiap opsi penyelesaian masalah dari objek sengketanya. Nah, jadi hal-hal yang memang belum disepakati ya, Ya. yang belum ada kesepahaman dari pihak pemohon maupun termohon, Aha. itu dibahas lagi, Mas. Dibahas lagi. Berarti terus dibahas. Terus Betul. dibahas ya Pak ya. Sekali lagi, mediator tidak boleh mengarahkan ya. Nah, Jadi opsi-opsi ini semuanya muncul dari para para pihak, pihak. dari pihak termohon maupun Maupun pemohon. Termohon. Oke. Jadi semangat mediator untuk segera menyelesaikan tahapan itu harus bisa dikendalikan ya. Ya. Jadi boleh-boleh saja semangat itu muncul ya, Tapi nggak tidak boleh mengarahkan. mempengaruhi. Nggak Tidak boleh mengarahkan. mengarahkan dan tidak boleh mempengaruhi. Iya. Nah, dan yang terakhir adalah memilih opsi-opsi terbaik dari opsi-opsi yang ada. Ya. Nah, jadi opsi-opsi tadi dari misalkan pemohon menyampaikan 5 opsi, ya. Termohon juga menjawab dengan 5 opsi. Iya. Nah, itu diambil Dicari dari ini opsi-opsi 5 itu mana yang paling disepakati baik. bersama. Ya. Misalkan 2, nah itu yang akan dituangkan dalam kesepakatan. Ya. Berarti menyepakati sebagian dari petitum yang disampaikan pemohon. Nah, itu Mas diantaranya. Tadi kita sudah membahas terkait dengan apa yang dimaksud dengan mediasi, Mediasi. apa yang prosedur mediasinya itu bagaimana. Iya. Nah, itu 10 tahapan yang Betul. harus diselenggarakan. Ya. betul. Nah, Tujuan mediasi juga tadi udah Pak Akbar Sudah, ya, ya, tujuan tujuan sudah. mediasi. Ya. Ini kan tadi Pak Akbar berbicara memilih opsi yang terbaik. Misalkan 2 poin opsi kan sepakat nih Pak. Iya. Nah, para pihak sepakat. Misalkan sudah mengeluarkan BA kesepakatan Pak. Nah, ternyata pemohon itu di luar sana ada yang mengompori, jangan sepakat kalau Iya sepakat nih. merugikan ini itu. Mungkin nggak itu Nah, yang bisa namanya dimungkinkan manusia ya. Pak. Yang Ah. namanya manusia kan bisa saja iya ya Berubah pikiran. berubah pikiran. Nah, itu Karena misalkan itu tadi ada bisikan-bisikan. ada bisikan-bisikan yang kurang gimana terus akhirnya meminta ini jangan sepakat, Iya. bisa lanjut ke adjudikasi. Itu gimana Pak? Iya Mas. Jadi pertanyaan-pertanyaan atau mungkin kondisi-kondisi seperti itu dimungkinkan terjadi Mas. Hmm. Iya, bagus sekali untuk diangkat dalam bincang diskusi kita pada kesempatan kali ini, bahwa ketika berita acara kesepakatan sudah dibuat ya, Betul. sudah ditandatangani, apalagi misalkan putusan sudah dibacakan Betul. dan ditandatangani oleh para pihak dan pimpinan mediasi ya, itu menjadi hukum yang harus dilaksanakan. Jadi itu adalah merupakan sebagai undang-undang bagi para pihak ya. Jadi para pihak harus taat dan Harus patuh, taat ya. harus melaksanakannya Mas. Jadi meskipun ya ada bisik-bisik Iya, ya, ganjelan nih Iya, setelah ganjelan ya. Biasanya kan seperti itu. mungkin Ya, perasaan namanya menyesal manusia ya, Iya. perasaan menyesal telah Ganti, menyepakati ganti. ya. Terus minta diralat nggak Iya. bisa. Betul. Nah, Bisa. jadi sepanjang putusan sudah dilaksanakan ya, Hmm. sudah dibacakan ya, Dibacakan. apalagi sudah ditandatangani oleh para pihak dan pimpinan mediasi, itu adalah berlaku sebagai hukum atau undang-undang bagi para pihak dan mereka terikat untuk melaksanakannya. Berarti harus dilaksanakan kalau sudah sepakat sudah tidak Sudah. bisa berubah seperti Iya, itu ya Pak iya. ya. Kondisi Oke, itu baik. dimungkinkan bisa berubah ketika belum terjadi kesepakatan, belum dituangkan dalam berita acara ya, atau dalam putusan mediasi. Jadi masih dalam proses mediasi Iya. itu. Ah. Nah, itu kondisi-kondisi seperti itu mau diangkat itu loh. Berubah Nah, pikiran. berubah pikiran. Masih Nah, memungkinkan ya. masih memungkinkan. Tapi kalau sudah dilaksanakan penandatanganan berita acara kesepakatan, apalagi sudah dibacakan putusan dan ditandatangani oleh para pihak dan pimpinan mediasi, nah itu berlaku sebagai hukum bagi mereka Iya. atau undang-undang yang harus ditaati. Nah, ini terkait juga dengan putusan Bawaslu ini ya, kalau dalam mediasi pada umumnya ya, itu biasanya mediator menawarkan kepada para pihak, apakah putusan mediasi ini akan
didaftarkan ke pengadilan ya, Hmm. atau hanya bawa tangan ya, cukup di sini ya. Tapi kepentingan ini di Bawaslu tidak seperti itu ya, Hmm. karena Bawaslu yang sudah diamanati, sudah dimandati oleh undang-undang ya, putusannya adalah bersifat final dan mengikat, Mas. Seperti Iya, ini sangat penting sekali untuk diketahui oleh calon peserta pemilu, Pak Betul, Akbar Ji. ya. Jadi Betul, ketika betul, ternyata pada akhirnya pengen nggak sepakat nih, itu Ji. bisa pada proses mediasi yang masih berjalan, Iya, ya. yang masih Ah, berjalan dan iya, belum ada ada putusan sepakat iya. atau itu kan seperti itu Iya, ya Bu ya. ah. Jadi memang di tahapan mediasi itu. Iya, ketika masih ya, Betul, ketika dalam masih mediasi. berjalan. Iya. J. Nah, sekarang kita singgung ketika tidak terjadi sepakat, Mas. Ah, Iya. Wajar. Jadi memang sekali lagi kita tidak boleh ya sebagai mediator ya, sebagai pimpinan mediasi ya, Bawaslu tidak boleh mengarahkan Mengarahkan atau menganjurkan opsi-opsi segala macam Ah, ya. ah, Jadi semuanya harus muncul dari para pihak. pihak. Nah, jadi ketika terjadi memang tidak sepakat ya, Iya. masing-masing pihak masih bersikeras dan bersikuku terkait dengan pendapatnya, keinginannya. pendapatnya, keinginannya itu ya, bahwa mediasi akan dilanjutkan ke tahapan adjudikasi. Adjudikasi. Nah, ini juga dalam artian mediasi ini ya sebagai pintu masuk, Iya. sebagai pintu masuk untuk menuju ke adjudikasi karena tidak terjadi sepakat. Nah, dalam penyampaian ketidaksepakatan ini ya, pimpinan mediasi memberitahukan waktu tempat pelaksanaan adjudikasi. Nah, pimpinan mediasi menyampaikan kepada para pihak ya, memberitahukan tempat dan waktu pelaksanaan mediasi ya, ini secara lisan ya dalam forum mediasi tersebut ya. Hal ini disampaikan ini sebagai panggilan resmi. Nah, sebagai panggilan resmi. Berarti tidak diundang memakai undangan resmi. Tidak. Jadi ya, Tapi diumumkan saat mediasi. ketika mediasi sudah berjalan 2 hari ya, Iya. itu kan merupakan batas maksimal ya Batas pelaksanaan maksimal, iya. mediasi. Terus nggak mencapai kesepakatan Tidak nih. tercapai kesepakatan. Nah, Nah, wis pol ya. Jadi wis mentok saling apa namanya? saling apa ya? Saling mempertahankan ya, Iya, mempertahankan pendapatnya diri masing-masing ya. ya. Jadi tidak menemukan kesepakatan sama sekali. Iya. Ya. Opsi-opsi tidak ada, ya kan? Nah, itu berarti harus ditempuh tahapan selanjutnya adalah adjudikasi. Adjudikasi. Nah, Nah, di forum itu juga ya, disampaikan. pimpinan mediasi menyampaikan pemberitahuan bahwa tempat waktu pelaksanaan akan dilaksanakan adjudikasinya. Jadi menyampaikan jadwalnya. Iya. Menyampaikan jadwalnya. Itu merupakan sebagai pemberitahuan atau panggilan Untuk para Jadi pihak. tanpa Begitu, surat Mas. pun secara lisan itu sudah resmi ya Pak ya? Sudah resmi ya Ah. dari mediator seperti itu ya Pak Betul, ya? Ji. Berbeda ketika mau mengadakan proses mediasi kan mediator mengundang secara patut Pak Akbar ya kepada para pihak ya Iya. untuk hadir dalam proses Betul. mediasi. Nah, kalau adjudikasi ini ternyata diumumkan dalam proses mediasi yang Dalam terakhir, forum mediasinya. dalam forum mediasi. Ji. Kalau ketika mediasi akan dilaksanakan ya, ada pemanggilan melalui formulir PSPP 03 ya Mas. Iya Pak. 03. Nah itu. Tapi ketika akan dilaksanakan adjudikasi ya, cukup dengan pemberitahuan lisan pada forum mediasi itu. Dan sudah bersifat resmi seperti itu ya Pak? Betul kalau Mas. Ji. Nah, mungkin ada pertanyaan? Ji? Cukup jelas Mas Krisna. Ada Mas Jadi Krisna. Pak, misalkan nih ke proses adjudikasi, Ya. kan sudah dipanggil para pihak nih. Misalkan dari pihak termohon itu tidak menghadiri adjudikasi, itu bagaimana? Oh iya. Ini pertanyaan yang sangat bagus dan mendasar ini Mas. Jadi ketika pemohon tidak menghadiri adjudikasi, kalau pihak termohon tidak menghadiri panggilan mediasi ya yang sudah dilakukan oleh Bawaslu, pimpinan mediasi ya secara sah dan patut ya, itu berarti mediasi dianggap
tidak tercapai sepakat, Mas. Kalau 2 kali ya, 2 kali dilakukan pemanggilan secara sah dan patut ya, berarti mediasi dinyatakan tidak tercapai sepakat. Nah, berarti dilanjutkan dengan Ke adjudikasi. tahapan adjudikasi. Namun demikian, berbeda keadaannya ketika pemohon yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa diundang untuk datang ke forum mediasi tapi tidak hadir ya, secara patut Ya. 2 kali ya, Ya. permohonan dianggap Dianggap gugur. gugur. Berarti Iya. permohonan menjadi gugur. Iya. Ya, Nggak berarti bisa kalau dilanjutkan. pemohon yang tidak hadir, permohonan otomatis gugur gitu Iya. ya. Betul. Tetapi Kalau jika termohon tidak hadir, otomatis mediasi tidak mencapai kesepakatan. Betul. Seperti itu. Dilanjutkan dengan adjudikasi. Adjudikasi. Nah, Jadi ini Gitu. kawan-kawan peserta pemilu ketika mau mengajukan permohonan terus diundang oleh Bawaslu ya harus hadir Pak Akbar ya. Harus hadir. Harus Iya, hadir. harus hadir. Apalagi ini adalah kepentingan penyelesaian permasalahan pemilu. Iya. Jadi baik bagi pemohon maupun termohon mestinya juga harus punya itikat baik untuk menyelesaikan permasalahannya ini. Betul. Jadi perlu saya sampaikan pula bahwa contoh kasus yang sering terjadi dalam sengketa proses pemilu adalah tahapan pendaftaran partai politik. Nah, biasanya tahapan pendaftaran partai politik ini potensi kuatnya adalah KPU atau pihak termohon itu dalam melakukan verifikasi tidak menemui atau tidak bisa menjumpai para pendukung partai politiknya. Nah, ini bisa menyebabkan tidak terpenuhinya syarat partai politik sebagai peserta pemilu. Iya. Karena sebagaimana diatur dalam undang-undang bahwa syarat menjadi partai politik peserta pemilu diantaranya syarat keanggotaannya adalah 1.000 orang ya, 1.000. atau 1/1000 dari jumlah penduduk ya. Iya. Misal Kota Tegal nih Pak Akbar. Ya, kalau Kota Tegal kita lihat bahwa penduduk Kota Tegal ya, dilihat DPT tahun 2019 kemarin itu ada 204.000 sekian 204.000. ya, 204 sekian. Hmm. Berarti dimaknai ya atau bisa dihitung bahwa syarat partai politik peserta pemilu di Kota Tegal itu minimal harus ada 204 orang. Iya, 204 orang Nah, minimal ini itu Pak syarat Akbar ya. keanggotaannya. Iya. Dan syarat kepengurusannya bahwa kepengurusannya itu sekurang-kurangnya itu harus di sebagian jumlah kecamatan. Di Kota Tegal itu ada 4 kecamatan, berarti sekurang-kurangnya ada 2 kecamatan kecamatan. yang sudah ada kepengurusannya. Iya, 50% Pak Akbar. 50%-nya, 50% jumlah kecamatan ya. Jadi biasanya mungkin saat mendatangi kantor ya, kantor tingkat kecamatan, ada yang menyebutnya cabang, ada Iya. yang menyebutnya ranting Ranting. gitu ya. Nah, itu mungkin verifikator dari KPU tidak menemukan gitu loh. Jadi masih kurang memenuhi syarat. Nah, sehingga dengan proses itu ya, dengan berbagai pertimbangan ya, menurut termohon, menurut KPU itu dimungkinkan partai politik yang mengajukan permohonan sengketa Tersebut. ini di TMSK. Iya. Nah, itu pun memang mungkin saja terjadi, itu berpotensi terjadi karena memang untuk mendapatkan dukungan ya kadang diperoleh dengan cara-cara yang sebagaimana kurang pas ya, Iya. cara-cara yang mungkin comot sana comot sini Iya. ya, Iya. fotokopi KTP Heeh. bisa dari berbagai pihak lah ya. Iya. Betul. Akhirnya Nah, ketika akhirnya seperti itu. diverifikasi yang bersangkutan menyatakan tidak mendukung, bisa Betul. juga begitu Pak Akbar ya. Jadi mestinya kalau dengan cara-cara yang baik ya, dan patut itu partai politik itu hadir langsung atau datang ya, menyapa dan meminta dukungan langsung ke warga yang bersangkutan. Iya. Nah, sehingga ketika Diverifikasi. diverifikasi ya, Benar-benar adanya. benar-benar Benar. ya data yang Menyatakan. disampaikan yang masuk ke KPU, yang masuk ke pihak termohon itu adalah sama dengan real Iya, yang diverifikasi. Betul. Iya. Nah, itu. Jadi dalam contoh kasus ini memang bisa menimbulkan sengketa ya Pak ya. Bisa. Nah, Iya.
Jadi memang misalkan dari tahap verifikasi KPU dapat mengeluarkan SK dan mungkin bisa menimbulkan sengketa antar peserta dan penyelenggara. Kira-kira Seperti itu nih, begitu, Pak. Mas. Oke. Pun demikian, Kota Tegal pernah melakukan proses mediasi, namun memang tahapannya bukan tahap pendaftaran partai politik, Mas. Iya. Berarti sudah Bukan. berpengalaman ya Pak ya, Ye. Bawaslu Kota Tegal. Sudah. Siap, Kota siap. Tegal, Bawaslu Kota Tegal dalam pelaksanaan pemilu 2019 lalu ya pernah menerima satu permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu ya pada tahapan penyerahan laporan awal dana kampanye. Dan itu memang sepakat selesai di mediasi, Di Mas. mediasi. Iya. Berarti Jadi- dalam proses mediasi itu sudah sepakat gitu ya Pak Sepakat. ya. Oh, Ya, luar biasa. antara pemohon dan termohon Mohon. sepakat. Ya, kembali lagi saya tegaskan bahwa proses mediasi ini ya, proses mediasi ini tidak merupakan suatu wadah atau sarana untuk pembuktian, Mas ya. Jadi di sini tidak dicari siapa yang benar, siapa yang salah ya, pihak mana yang benar, pemohon atau termohon ya. Karena memang proses pembuktian itu adanya di adjudikasi, Mas. Iya. Ya. Jadi di dalam mediasi ini adalah mengurai Betul. proses-proses ya sebagai pertimbangan ya pihak termohon memutuskan objek sengketanya itu. Nah, Iya. ini yang dimungkinkan bisa dicapai kesepakatan Iya. dalam mediasi ini. Mediasi. Proses-proses itu. Jelas sekali Pak Mas Krisna ya penjelasan Pak Akbar hari ini ya. Ya, sangat jelas sekali Ibu, ternyata apapun yang apa yang dijelaskan dari Pak Akbar itu sangat jelas dan bisa dipahami untuk dipahami pemirsa atau sahabat Bawaslu maupun peserta pemilu yang nanti akan dilaksanakan pada tahun 2024 ya, Ibu. Ya. Kita lihat komentar, barangkali ada yang sudah komentar, Bapak, Ibu. Nggih. Ya, dan ternyata memang belum ada yang berkomentar atau bertanya. Bisa dianggap sudah paham apa yang disampaikan oleh Pak Akbar. Ya. Mungkin yang kurang paham bisa langsung menulis di chat kolom komentar. Saya menyimpulkan diskusi ini ya Pak Akbar bahwa mediasi itu adalah pintu pertama untuk menyelesaikan permasalahan permohonan sengketa. Seperti itu Pak Akbar. Nggih. Ya. Dan memang tenggat waktu dalam mediasi itu paling lama itu 2 hari dan tidak lebih dari itu. Nggih, Mas. Betul. Dengan masa umur objek sengketanya itu 3 hari dan tidak lebih dari 3 hari, seperti itu yang saya simpulkan Pak Akbar. Dan untuk presentasi para pihak juga mediator juga tidak boleh mengarahkan opsi-opsi supaya mungkin para pihak sepakat kan seperti itu. Memang opsi itu harus dari para pihak ya, Pak termohon maupun pemohon seperti itu. Dan memang mediator itu mengarahkan ke win-win solution seperti itu. Nggih. Ya baik, tak terasa nih Bapak Ibu sudah di penghujung acara pada hari ini. Terima kasih Pak Akbar, Ibu Nurbaini atas penjelasannya. Ya demikian sahabat Bawaslu Kota Tegal, acara Mociuh episode 17 dengan tema 10 tahapan dalam mediasi. Saya dan tim pamit undur diri, nantikan episode-episode Mociuh selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Mohon maaf bila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa.